warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Febari Ervi dengan NPM 2181100066. Saya dari kelompok 1 akan membahas apa itu psychological disorder. Baiklah, saya akan membahas materi ini tidak hanya sendirian, melainkan bersama dua teman saya. Izinkan mereka memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nikma Putri Ramadila dari Universitas Islam Riau dengan NPM 2181101154 dari jurusan Ilmu Psikologi. Salam kenal semuanya. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Febriana Putri dari jurusan Ilmu Psikologi dengan NPM 2181101163. Selamat menikmati video ini. Psychological disorder atau gangguan psikologi. Menyebabkan terjadinya penurunan produktivitas kerja, gangguan hubungan sosial, hingga munculnya keinginan untuk bunuh diri. Perempuan lebih rentan mengalami depresi dibandingkan dengan laki-laki. Ciri-cirinya adalah rasa sedih terus-menerus, kehilangan minat pada segala hal, merasa tak berguna, sulit fokus, hingga pola makan dan pola tidur berantakan. Selain itu, orang yang mengalami depresi juga bisa merasakan keluhan secara fisik. Depresi bisa terjadi dalam jangka waktu lama atau berulang sehingga mengganggu kemampuan seseorang dalam beraktivitas. Yang kedua, kepribadian ganda. Kepribadian ganda atau gangguan identitas disosiatif adalah suatu kondisi ketika seseorang memiliki dua atau lebih kepribadian yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Pengidap gangguan ini mengalami kepribadian yang berubah-ubah, tetapi hal ini tidak disadarinya. Gangguan ini ditandai dengan gangguan memori, kesadaran, atau kejiwaan
kepribadian yang umumnya dipicu oleh stres, kejadian traumatis yang dialami oleh orang tersebut pada masa kecilnya. Bentuk trauma ini dapat berupa kekerasan fisik atau emosional yang terjadi secara berulang-ulang. Orang dengan kepribadian ganda bisa merasa begitu semangat, sedih, dan semuanya berlangsung secara ekstrim. Di seluruh dunia, WHO mencatat kepribadian ganda dialami sekitar 45 juta orang. Penanganan efektif untuk menghilangkan tahapan akut dan mencegah terus berulangnya episode ekstrim ini. Yang ketiga adalah skizofrenia. Skizofrenia adalah gangguan mental yang dapat mempengaruhi tingkah laku, emosi, dan komunikasi. Secara global, ada 20 juta orang yang mengalami skizofrenia. Ciri-cirinya adalah distorsi pikiran, persepsi, emosi, bahasa, dan perilaku. Penderitanya bisa mengalami halusinasi dan delusi sehingga sulit menjalankan aktivitas dengan normal. Umumnya, skizofrenia terjadi saat seseorang berada di akhir usia remaja dan mulai mendapati usia dewasa. Stigma dan diskriminasi masih menjadi pengancam pengobatan efektif bagi penderita skizofrenia. Yang keempat, demensia. Demensia adalah penyakit yang mengakibatkan penurunan daya ingat dan cara berpikir. Kondisi ini berdampak pada gaya hidup, kemampuan bersosialisasi, hingga aktivitas sehari-hari penderitanya. Demensia adalah kondisi penurunan fungsi kognitif ekstrim saat seseorang menua. Walaupun demensia sebenarnya bukannya digolongkan sebagai gangguan psikologis, namun keadaan ini dapat berpengaruh pada kapasitas belajar, kalkulasi, orientasi, bahasa, dan kemampuan mengambil keputusan. Demensia bisa terjadi karena penyakit atau cedera yang berpengaruh terhadap otak seperti stroke dan Alzheimer. Sekitar 50 juta orang berusia lanjut mengalami demensia, menurut catatan WHO. Sekarang ada banyak pilihan penanganan untuk lansia yang mengalami demensia demi meningkatkan kualitas hidupnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Alfi. Baiklah, sekarang Alfi akan menjelaskan tentang Generalized Anxiety Disorder. Dalam dunia medis, macam-macam gangguan psikologis yang berkaitan dengan rasa cemas berlebih disebut dengan Generalized Anxiety Disorder atau yang biasa disingkat dengan GID. Nah, berbeda dengan rasa cemas dan tegang yang pada umumnya dirasakan pada manusia saat berhadapan dengan situasi tertentu, penderita GID sendiri akan terus-menerus merasa cemas meski tanpa penyebab. Penderita GID ini akan merasa segala hal tidak akan berjalan sesuai dengan harapan. Konsekuensinya, rasa cemas ini akan membuat orang dengan GID tidak dapat menuntaskan tugas sederhananya. Selanjutnya ada Obsessive Compulsive Disorder atau yang biasa disingkat dengan OCD. Mengakibatkan seseorang memiliki obsesi dan pikiran repetitif secara konstan. Bahkan, pikiran tersebut menyebabkan munculnya perilaku tidak penting atau tidak beralasan. Banyak loh orang-orang dengan OCD menyadari bahwa apa yang mereka lakukan tidaklah beralasan, namun mereka kesulitan untuk menghentikannya. Salah satu contoh perilakunya adalah dengan bolak-balik cuci tangan karena merasa tangannya kotor, sehingga menyebabkan luka, iritasi, dan lecet-lecet pada tangannya. Ada macam-macam gangguan psikologis yang membuat seseorang merasa sangat takut pada situasi sosial. Inilah yang disebut dengan fobia sosial. Orang dengan fobia sosial akan merasa terhakimi saat berada di tengah keramaian loh, sehingga sangat sulit untuk mereka berkenalan dan berinteraksi dengan orang baru, atau hanya sekedar untuk menghadiri acara sosial. Selanjutnya ada autisme. Spektrum autisme termasuk salah satu gangguan perkembangan yang dapat menyebabkan gangguan psikologis. Biasanya nih, autisme terdeteksi saat anak masih kecil. Namun jika tidak ditangani, maka dalam jangka panjang menghambat fungsi dan kematangan sistem saraf pusat. Dan terakhir ada gangguan narsistik. Jika ada orang yang menunjukkan keinginan dikagumi secara berlebihan atau terus-menerus merasa superior, bisa jadi nih orang tersebut mengidap gejala gangguan narsistik. Ketika tidak mendapatkan apresiasi seperti yang diharapkan, orang tersebut dengan gangguan narsistik akan merasa kecewa luar biasa. Nah, ada sedikit tips and trik.
Bagi kalian semua yang sudah memiliki gejala-gejala atau gangguan-gangguan yang kami jelaskan sebelumnya, sebaiknya langsung saja pergi ke psikolog atau psikiater. Dan jika kalian memang belum siap untuk pergi ke psikolog atau psikiater, sebaiknya berbagilah cerita kepada orang lain. Jangan memendam sendiri seluruh masalah yang sedang dihadapi. Sebisa mungkin, carilah kesibukan diri sendiri agar mengalihkan masalah yang dihadapi, walaupun sifatnya hanya sementara. Nah, itulah tips and trik yang dapat kami bagikan. Semoga bermanfaat. Baiklah, saya tutup presentasi kali ini. Semoga bisa menambah ilmu kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Saya dan beserta 2 teman saya pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.